Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Pusta Yulianus, dosen D3 Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Pontianak. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran terkait persyaratan untuk PDD UKTPT. Itu adalah pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, mata kuliah yang akan saya bawakan adalah mata kuliah Arsitektur Komputer. Itu deskripsinya, itu adalah mata kuliah ini nantinya akan membahas mengenai kinerja komputer dan fungsi dari setiap komponen pendukungnya. Kemudian tahapan pengolahan instruksi yang diberikan oleh user kepada komputer tersebut. Kemudian bagaimana cara pengolahan instruksi tersebut sehingga menghasilkan output yang dapat diterima oleh pengguna. Kemudian untuk capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu memahami dengan tepat konsep dasar cara kerja komputer dan komponen pendukung komputer. Kemudian bagaimana tahapan pengolahan instruksi komputer sehingga dapat dipahami dan dibuat output yang sesuai oleh komputer. Kemudian bagaimana dengan materinya, yaitu adalah materi yang pertama adalah pengantar arsitektur komputer. Pengantar arsitektur terdiri dari pengenalan komponen pendukung komputer dan CPU sebagai otak dari komputer. Kemudian yang kedua adalah tentu saja komponen pendukung internal dari komputer. Itu nantinya ada ALU, Arithmetic and Logic Unit. Kemudian yang kedua adalah Control Unit. Kemudian materi berikutnya adalah sistem bus dan sistem input-output di dalam komputer. Berikutnya, setelah UTS akan diberikan materi yaitu pipelining, kemudian set instruksi yang mengatur bagaimana instruksi masuk dan keluar. Kemudian yang terakhir adalah materinya sistem memori. Kemudian media pembelajaran, apa saja yang digunakan dalam pembelajaran ini, yaitu adalah pembelajaran tatap muka, kemudian ada tugas mandiri, kemudian materi itu dapat diakses di e-learning dan pengumpulan tugas dapat disampaikan di e-learning, yaitu adalah e-learning jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah interaktif, yaitu ada interaksi antara dosen dan mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah diskusi, yaitu membahas permasalahan yang terkait dengan mata kuliah atau materi yang diberikan. Dan yang terakhir adalah sistem penilaian. Sistem penilaian mengikuti aturan akademik yang ada di Politeknik Negeri Pontianak, yaitu 10% untuk kehadiran, 20% untuk tugas, dan 30% untuk UTS, serta 40% untuk ujian akhir semester. Nah, berikut adalah materi pembelajaran dan perkuliahan yang saya berikan di kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya, anak-anak. Nah, hari ini Bapak akan membahas mengenai materi set instruksi ya. Jadi di minggu ke-15 itu adalah materinya set instruksi. Nah, sebelum memulai perkuliahan, dipersilakan pada kita semua di sini untuk berdoa. Silakan salah satu ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita mulai mata kuliah pada hari ini, bila kita berdoa untuk agama dan pekerjaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa. Nah, Bapak akan mulai dari absen ya, presensi ya. Silakan bagi yang hadir untuk angkat tangannya. Ariel Apriandi Wibowo.
Inka Audia Miranti, Arif Rohman, Uray Maulana Iqbal, Fatimah Martin, Nur Baiti, Aditya Ramadhani, Ika Arinita, M. Nabil Fauzal Abrar, Raffi Ahmad Arlino, Yovan Andrian Pirlo, Hikmal Rizky Rahman Fauzi, Eva Safira, Nur Halija, Rafa Muhammad Sadam, Dimas Miftahul Arifin, Sabrina Utami, Ilham Saputra, Surya Permana Putra, Elizabeth Diana Novianti, Monika Fatwa Maulidina, Abian Perdana Putra, Gusti Fakih, Alia Sasi Kirana, Vincentius Alfredo Butar-Butar, Bima Artayasa. Oke, kita mulai untuk pembukaan materi ya. Jadi materinya adalah set instruksi. Nah, mungkin ada yang masih mengingat set instruksi sebelumnya di minggu ke-14 ya, kita ada belajar set instruksi juga, dan ini adalah lanjutannya ya. Set instruksi itu merupakan kumpulan lengkap ya dari instruksi yang akan diterima atau kita berikan kepada CPU, dan ini harus dipahami ya oleh CPU. Apa saja isinya? Yaitu adalah kode mesin ya, berupa bilangan biner ya. Harus dapat dipahami, kemudian biasanya dinotasikan dalam bentuk bahasa assembly sehingga mudah dipahami oleh kita sebagai pengguna. Ya, jadi programmer membuat suatu set instruksi agar dapat dipahami, dia harus menggunakan assembly. Jadi tidak bisa menggunakan bilangan biner karena jauh dari bahasa manusia dan sulit untuk dipahami atau diingat. Ya. Masih ada yang ingat bahasa assembly? Untuk penyimpanan mungkin? Penyimpanan bahasa assembly. Ya, penyimpanan bahasa assembly itu adalah store ya, contohnya ya. Kemudian juga pengambilan data itu kita mulai dengan load, maka pasangan dari penyimpanan dan pengambilan datanya adalah load and store. Oke. Nah, berikutnya adalah kode instruksi yang akan digunakan ya, kode operasi ya, atau nama lainnya adalah opcode ya. Jadi opcode ini bisa berupa misalnya apakah dia merupakan operasi aritmatika atau logika, itu juga termasuk kode operasi ya. Di dalamnya nanti akan ada bagian yang menjadi sumber atau operan sumber, kita sebut sebagai source operan. Ya, jadi ada operan sumber dan ada operan hasil, yaitu adalah result operan. Dan ada instruksi selanjutnya. Ya, jadi kalau misalnya instruksi sudah selesai, harus ada kelanjutannya. Harus jelas di dalam komputer ya. CPU itu membaca, ada instruksi masuk, ada awal, akhir, dan ada instruksi berikutnya. Itu biasanya ditandai dengan penambahan nilai di program counternya. Ya, yaitu misalnya dia bertambah 1 dengan cara increment ya. Di program counter ini yang membuat next instruction-nya berubah. Kemudian akan dicari tahu bagian alamatnya dengan kalkulasi alamat dari operan ya. Nah, di sini ada arus bolak-balik ya, itu menandakan operan itu boleh lebih dari 1. Kalau ternyata sudah diperoleh, maka alamatnya dia akan mengambil operan tersebut. CPU ya, akan mengambil operannya. Berikutnya,
adalah operasi data. Operasi data apa yang dilakukan? Yaitu melakukan atau melaksanakan instruksi yang diberikan. Ya. Itu melaksanakan tadi kalau misalnya perintah itu aritmatika, maka yang dilakukan adalah operasi aritmatika. Jika operasi logika, maka yang dilakukan adalah operasi logika. Ya. Nah, kemudian hasilnya tidak akan langsung disimpan, tetapi akan dikalkulasikan terlebih dahulu alamat penyimpanannya ya, dengan proses operand address calculation. Intinya kalkulasi alamat operand hasilnya. Dan ini juga bisa lebih dari satu kali, multiple result. Kemudian dia akan terus mengalir ke bawah dan menghasilkan perintah yang baru atau instruksi baru. Nah, di dalam instruksi ini juga ada representasi ya, ada formatnya. Itu yang pertama harus dituliskan opcode-nya, kode operasinya dengan kapasitas 4 bit ya. Kemudian juga ada acuan operan atau operan sumbernya. Ya. Itu dengan 6 bit dan acuan operan berikutnya itu dengan panjang 6 bit data. Ya. Untuk opcode ini juga kita bisa lihat ya dari dalam bahasa assembly-nya itu ada add. Contohnya add adalah penambahan, betul ya, penambahan. Sub pengurangan. Ya. Kemudian load ini untuk proses ya pengambilan datanya dari bagian memori. Nah, berikutnya adalah acuan operannya. Ini adalah operan yang akan dioperasikan ya, yang akan dipakai dalam operasi aritmatika maupun logika. Bisa kita tuliskan dalam bentuk simbol, yaitu A, B, C sampai huruf Z. Ya, kita bebas memilih simbol yang menandakan dia adalah sebagai penanda operan sumber atau operan hasil. Nah, bahasa assembly ya, ini yang digunakan oleh para programmer dalam bahasa assembly ini tujuannya adalah memudahkan manusia untuk berinteraksi dengan mesin atau komputer ya. Contohnya adalah proses kita ketika ingin memindahkan data, move A, X. Yang artinya apa? Yaitu adalah X, data dari register X kita pindahkan ke register A. Jadi artinya datanya pindah ke A. Kemudian kalau add A, B, berarti kita tambahkan ya data dari mana? Register B dengan register A. Ya, dan simpan hasilnya di register A. Oke. Sudah bagus ya pemahamannya, semuanya sudah memahami. Kemudian jenis instruksi ya, ini kita bagi menjadi 4 kategori utama, yaitu yang pertama adalah pengolahan data, data processing. Kemudian untuk penyimpanan data ya, ini contohnya adalah penyimpanan data di bagian memori utama. Ya, karena yang dibahas di instruksi adalah memori utamanya untuk penyimpanan data atau instruksi. Kemudian perpindahan data dari I/O ke CPU sehingga dapat dibaca oleh CPU ya, dan kontrol dari alur programnya. Ya. Ini adalah contoh di mana kita menggunakan format 3 alamat. Kalau 3 alamat berarti kita gunakan 3 operan, yaitu yang pertama adalah operan hasil A, operan sumbernya adalah B dan C. Ya. Jadi kita tuliskan karena ini operasinya penjumlahan dengan opcode yaitu add. Ya, add yang artinya adalah penjumlahan. Ya, ini jarang digunakan ya format ini oleh komputer zaman sekarang. Karena apa? Karena di sini kita lihat perlu word yang panjang dan menggunakan 3 register sekaligus, yaitu register A, B, dan C. Sedangkan untuk yang 2 alamat hanya menggunakan 2 pengalamatan register, yaitu untuk operan dan hasil. Di mana salah satu dari operan ini merangkap sebagai operan sumber sekaligus hasil, yaitu adalah yang A. Ya, betul sekali. Ini adalah operan yang A untuk menjadi hasil sekaligus sumbernya. Instruksinya lebih pendek ya. Kalau tadi kita lihat
karena menggunakan 2 register saja. Kemudian mungkin kekurangannya adalah diperlukan kerja ekstra karena ada tempat penyimpanan sementara yang harus dipakai, yaitu adalah A. Dia menjadi penyimpanan untuk operan sumber sekaligus hasil, sehingga harus diberikan penyimpanan yang lain. Sementara untuk yang satu alamat adalah pengalamatan yang kedua itu biasanya implisit. Ya, tidak dituliskan secara eksplisit kalau tadi menggunakan A dan B. Nah, ini biasanya salah satunya digantikan dengan akumulator. Jadi kalau tadi A sama dengan A tambah B, di sini akumulator menjadi akumulator sama dengan akumulator ditambah B. Ya, jadi isi yang ada di akumulator dijumlahkan dengan isi dari register B, simpan lagi di akumulator. Ya. Nah, ini digunakan di mesin atau komputer terdahulu. Ya. Walaupun sederhana ya. Nah, jenis operan yang dipakai ya di dalam instruksi itu yang pertama kali adalah memiliki suatu address atau alamat. Alamat apanya? Yaitu alamat tadi, registernya. Ya, kalau dia menggunakan format alamat register. Kemudian dari segi berikutnya adalah operan dalam bentuk number. Ya, masih ingat number jenisnya apa saja? Integer. Sehari-hari. Itu bilangan bulat. Ya. Kemudian floating point. Ya, bilangan pecahan, ya, pecahan atau desimal. Ya, dia punya pecahan bisa juga dalam bentuk eksponen, ya. Kemudian karakter ASCII dan satu lagi EBCDIC, ya, betul, EBCDIC, ya. Jadi ada EBCDIC, kemudian logical data, bits, ya, dalam bentuk bit atau flag, ya. Nah, jenis operasi ya tadi contohnya adalah transfer data itu apa? Pemindahan, ya, move, store untuk penyimpanan, ya, load untuk mengambil atau mengisi registernya. Kemudian exchange, kita tukar datanya, kita clear, ya, dan kita atur atau set. Kemudian untuk bagian stack itu ada push dan pop. Ya. Sedangkan operasi aritmatika ini ada operasi penjumlahan dengan add, kemudian ada subtract, ya, untuk proses apa? Pengurangan, ya. Multiply, perkalian, divide, pembagian, kemudian apa lagi? Absolute. Membentuknya menjadi nilai absolut dari yang tadinya bilangan negatif menjadi positif, ya. Kemudian kebalikannya adalah negate, membuat negasi dari suatu bilangan, ya. Tadinya positif 5 menjadi negatif 5 misalnya, ya. Kemudian increment sering dipakai juga, yaitu adalah penambahan 1, ya. Decrement adalah kebalikannya, pengurangan 1. Kemudian logika, ya, itu ada and, or, not, XOR, ya. Kemudian ada juga tes untuk pengujian, compare untuk pembandingan, shift untuk menggeser, ya, bitnya, dan rotasi, ya, atau rotate juga untuk menggeser. Hanya bedanya kalau dia melakukan shift, ketika kita shift ke kanan, shift right, maka bagian bitnya akan hilang yang paling kanan. Sementara kalau rotasi dia berpindah, bagian bitnya akan pindah ke paling kiri. Yang tadinya kanan itu digeser, pindahnya ke kiri. Jadi rotasi ini tidak menghilangkan bit ketika digeser. Kemudian konversi. Adanya translasi, dia punya tabel korespondensi, ya. Sedangkan yang bagian convert ini kita ubah bentuknya. Yang tadinya misalnya dalam bentuk bilangan desimal atau bilangan biner, kita ubah ke format heksadesimal. Kita konversikan. Berikutnya adalah kalau kita pakai operasi I/O, ya, menggunakan perangkat I/O, maka ada input, output, ya, dan start serta test. Kemudian transfer control. Nah, ini ada pencabangan, ya.
ada jump bersyarat, kemudian ada return, kemudian juga ada skip, halt, dan wait. Ya, itu juga termasuk transfer of control. Nah, operasi dengan stack, ya, karena tadi titik aksesnya berada di bagian puncak, ya, jadi hanya satu elemen saja yang dapat diakses. Panjang stacknya sifatnya variabel. Ya, kenapa? Karena stack hanya dapat diakses di atas, nama lainnya adalah antrian yang sifatnya last in, first out. Jadi kalau dalam bahasa Inggris artinya adalah yang terakhir masuk, itu yang pertama keluar. Ya. Nah, ini bagian untuk penggunaan stacknya. Nah, di sini kita boleh diskusikan ya. F sama dengan A dikurang B, ya, itu dalam kurung A dikurang B dibagi dalam kurung D dikali E ditambah C. Nah, ini kita push A, kemudian push B, ya. Kemudian kita lakukan proses pengurangan dengan subtract, yaitu A kurang B menjadi berada di bagian dasarnya. Kemudian kita akan lakukan proses perkalian sehingga apa yang terjadi? Kita harus push lagi satu, yaitu C. Ya. Kemudian setelah C, kita push D. Nah, coba ini didiskusikan terlebih dahulu. Ya, diskusikan bahwa nanti kira-kira yang mana yang akan berada di atas. Kalau kita lihat dari gambar ini, siapa yang mau menjawab? Boleh angkat tangan. Oke, namanya? Inka. Inka Audia Miranti. Oke, silakan Inka. Yang D. Oke, ya betul ya. Jadi jawabannya adalah bagian top of stack-nya adalah D. Ketika kita push C kemudian push D, maka yang menjadi puncak di sini adalah D. Ya. Setelah D kita push lagi E. Dan kita lakukan proses perkalian. Hasilnya kita masukkan dengan bagian C, yaitu dengan melakukan proses penjumlahan. Dari hasil perkalian ini kita lakukan lagi penjumlahan dengan plus C. Oke. Nah, di sini kita lakukan apa lagi? Ada proses pembagian. Ya, ada tanda bagi di sini. Bagian atas, bagian bawah. Bagian atas adalah top of stack-nya. Maka bagian bawah akan menjadi pembilang dan penyebutnya adalah bagian top of stack-nya, yaitu D dikali E ditambah C. Dan selesai. Setelah itu kita bisa pop. Pop sebagai nilai F, karena programnya adalah F. Jadi proses pop itu juga tergantung dari perintah programnya. Kalau misalnya di situ Y sama dengan, maka popnya Y. Kalau di situ F, perintahnya juga adalah pop F. Ini adalah gambar logika dari penggunaan stack. Dan kita push apa lagi? Yang ada dalam kurung B. Ya, kemudian C. Setelah itu kita lakukan apa? Multiply, yaitu perkalian. Karena dia dalam satu kurung, berarti operator perkalian itu lebih tinggi derajatnya dibanding penjumlahan. Maka perkalian dilakukan terlebih dahulu. Multiply. Kemudian baru kita lakukan add-nya. Penjumlahan. Setelah itu diapain? Setelah itu kita melakukan push lagi. Kita dapat hasilnya ya. Perkalian, kemudian penjumlahan. Dan kita push. Push-nya adalah push D, push E, dan push F. Sekaligus. Karena ini postfix. Ya. Dan operatornya belakangan, yaitu adalah operator kalau kita bandingkan pengurangan dan perkalian, yang mana yang lebih besar? Perkalian. Jadi yang dilakukan setelah push F adalah multiply. Multiply ya, perkalian. Dan setelah itu pengurangan. Jika sudah selesai kurung ini,
kurung depan sudah, maka dilakukanlah proses divide, pembagian. Dengan bahasa assembly-nya adalah divide, ya, atau div disingkat. Ya. Hasilnya diambil dengan apa? Pop X. Kenapa X? Karena programnya, instruksinya meminta dia keluarannya sebagai X. X adalah operan output atau operan hasil. Ya, oke. Ada pertanyaan kira-kira sampai di sini materinya? Oke. Kalau tidak ada, sekian materi dari Bapak ya. Silakan nanti dilanjutkan untuk belajar kembali tentang materi ini set instruksi ya. Karena nanti materi set instruksi itu juga akan masuk dalam materi soal ujian akhir semester ya. Jadi silakan belajar lagi, dibaca lagi di rumah. Boleh ditambah dengan referensi-referensi yang ada ya. Kita bisa cari e-book dan jurnal dan sebagainya ya untuk melengkapi materi ini. Jadi mohon maaf, mungkin bila ada kekurangan dari Bapak, bila tidak ada pertanyaan lagi, atau mungkin masih ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak, sudah paham semua. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada pagi hari ini ya. Dan mungkin kita boleh untuk mengakhiri perkuliahan ya. Ketua kelas boleh berdoa lebih dahulu. Sebelum kita mengakhiri materi pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama yang dipercayai masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian materi dari Bapak. Terima kasih atas semua ya yang telah disampaikan tadi ya, ada pertanyaan, kemudian jawaban juga. Ya, kita bertemu lagi nanti di ujian akhir semester ya. Dan semoga berhasil ya untuk memahami materi. Oke. Selamat pagi semuanya. Ya, ya, oke, ya. Oke ya, terima kasih kembali ya. Oke. Terima kasih telah menyaksikan untuk perkuliahan yang saya berikan di kelas, dan selamat siang, semoga sehat selalu. Terima kasih.